Itu data KPK itu selama 2024 sampai 2025 itu sekitar 201 kepala daerah yang ditangkap. 30 gubernur, 171 itu bupati wali kota. Korupsi di Indonesia itu udah seperti kandang ayam. Jadi masyarakatnya, pejabatnya itu udah nggak tahu, udah nggak bisa ngebedain lagi mana ini korupsi, mana itu suap, itu sogokan, itu apa. Jadi udah kayak biasa aja. Selain integritas ya mungkin dari presidennya, pejabatnya, masyarakatnya harus diberi edukasi lebih atau supaya ini jangan korupsi lah, dan pokoknya intinya gitu deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sindo? Ketemu lagi di Sindoskop dan kita akan membahas tentang kasus korupsi. Nah, kemarin KPK baru-baru saja menangkap 3 kasus korupsi OTT dalam satu hari. Nah, sebenarnya dalam 2025 ini total KPK kemarin merilis ada 118 tersangka yang sudah ditangkap dengan total kerugian negara mencapai 1,5 triliun rupiah. Nah, ini menjadi sebuah prestasi sebenarnya. Tetapi di balik ini banyak pertanyaan-pertanyaan kemudian yang muncul. Gitu, kenapa kasus korupsi di Indonesia tidak juga tuntas dan tidak juga beres? Nah, sudah ada di sini ada Mas Gaib, ada Mas Joni dan juga ada Mas Cipto yang akan diskusi kita ya berempat membahas tentang problematikanya sebenarnya apa sih, duduk perkaranya kayak gimana sih gitu. Kenapa korupsi ini sampai akhir 2025 belum juga tuntas? Gitu. Joni Cipto nih yang paling banyak ketemu narsum, kalau kita kan enggak. Dan juga punya pengalaman sama koruptor kayaknya. Iya. Kalau menurut saya korupsi di Indonesia sulit diberantas ya. Iya. Terutama kepala daerah nih yang melakukan korupsi sepertinya sulit dihilangkan selama biaya politik untuk menjadi kepala daerah itu mahal. Berdasarkan data itu kan dari Kemendagri itu untuk menjadi kepala daerah di wilayah pinggiran nih, itu data Kemendagri itu membutuhkan mahar politik sekitar 30 sampai 50 miliar. Sementara kalau yang sudah rada kota gitu, itu biaya yang dihabiskan itu sekitar 150 miliar, bahkan sampai 200 miliar. Ini kan cukup besar sekali biaya politiknya. Artinya ketika kepala daerah itu nanti terpilih, selama masa kepemimpinannya, ya 3 tahun pertama mungkin dia mencari bagaimana mengembalikan uang yang sudah dihabiskan untuk biaya politik nanti. Nah, di masa kepemimpinan keempat dan kelima tahunnya, dia akan berusaha bagaimana mengumpulkan modal untuk maju kembali supaya terpilih. Jadi incumbent ya? Jadi incumbent. Nah, untuk mengembalikan, untuk mencari modal ini, nah cara-cara korupsi ini yang ditempuh. Oh, jadi maksud lo sebaiknya memang setuju dengan usulan bahwa DPRD dipilih, gubernur, wali kota, bupati dipilih sama DPRD gitu maksudnya? Sebenarnya sama aja Bang, dipilih dengan DPRD juga, nanti transaksionalnya di DPRD, gitu. Minusnya adalah masyarakat seperti membeli kucing dalam karung. Dia nggak tahu siapa sosok wali kota atau kepala daerah yang akan dipilih. Tapi kalau secara langsung, masyarakat tahu siapa calon yang akan dipilih. Cuman ya itu, ada serangan fajar dan sebagainya. Buat kepala daerah 30 miliar mah kecil. Itu untuk yang pinggiran Bang. Pinggiran ya? 30 miliar tuh kayak anggota DPR ini pusat kepala daerah 30 ya. M. Kepala daerah ya, yang di pinggiran kayak mungkin di Papua atau di... Oh, yang di pinggir-pinggir ya? Tapi kalau udah kayak Pulau Jawa ini kan udah metro nih. Udah 100-an miliar lebih ya? Itu data Kemendagri. Dan yang itu yang menyatakan bahwa nominal segitu tuh KPK sendiri. Artinya memang, tapi susah juga dihilangkan karena kan untuk menjadi kepala daerah itu kan prosesnya lewat kendaraan politik ya. Sebagai negara demokrasi, ya harus ada partai politik gitu. Kecuali kita sistem ketetanegaraannya diubah, nggak mungkin juga. Gitu. Nah, tetapi kemarin katanya KPK juga merilis ya OTT sehari 3. Nah, itu di mana aja tuh yang kemarin tuh? Kalau ini kan selain musibah bencana di daerah nih, abang-abang, ini juga ada musibah di bidang hukum dengan korupsi nih. Di penghujung tahun ini KPK menangkap 3 OTT di daerah di Kalimantan Selatan, di Banten, itu di Kalsel dan di Banten Caksa, kemudian di Kabupaten Bekasi ada Bupati Bekasi, Ade Keswara Kunang. Nah ini dan bapaknya jangan lupa. Dan bapaknya.
yang jadi perantara suap anak kadin juga dia main sendiri, langsung minta uang memalak ke SKPD. Ini memang Kabupaten Bekasi itu menerapkan prinsip ini, ayah dan anak memang harus saling Support. seiyah dan Sekata. sekota, Iya. ya kan? Sayang anak sayang bapak. Sayang anak, sayang bapak, sayang anak. Jadi kompak selalu. Iya, iya. Itu emang harapan semua keluarga kan, Iya, iya, bahwa bapak dan anak itu memang akrab gitu. Iya, iya. Jarang loh bapak yang akrab sama anaknya. Iya, saling tolong menolong. Iya. Sebelumnya Bekasi juga bupatinya terkena OTT kan, Neneng Hasanah. Nenek Kabupaten Bekasi juga ya. Kabupaten juga. Ini daerah. Kasus suap perizinan, kali ini kasus pemerasan ya, yang ada ke suara. Tapi rata-rata kalau di daerah itu memang kaitannya dengan pembangunan ya, dengan infrastruktur ya. Iya. Itu data KPK itu selama 2024 sampai 2025 itu sekitar 201 kepala daerah yang ditangkap. 30 gubernur, 171 itu bupati wali kota. Artinya kan memang besar sekali, banyak sekali. Sebenarnya kalau KPK mau mah semua kepala daerah juga Iya. ada kali kasusnya. Iya. Tinggal nunggu waktunya aja Iya, kayaknya. tinggal dia mau apa enggak, kasusnya banyak kayak begitu dengan situasi, kondisi, tatanan politikannya seperti itu ya. Bahwa semua yang maju harus lewat partai. Dan kalau mau dapat dukungan partai juga harus ada maharnya. Ada Mahar politik ya. Misalkan nih, kayak ada satu daerah nih, teman saya cerita nih, dia seorang aktivis anggota partai ya. Partai kecil lah. Paling di DPRD suaranya cuma 3 atau 4 lah gitu. Nah, ketika daerah itu mau maju, satu partai mau mengajukan satu calon, dia kan butuh dukungan, Iya. dia bilang. Nah, masa-masa pilkada itu adalah masa-masa gua dapetin duit banyak. Ya. Karena disitulah kita bisa bargain, kita mau pakai yang mana, mau dukung Siapa? calon siapa. Nah, disitulah dia dapetin duit banyak. Itu partai yang cuman anggota di DPRD cuma 2 atau 3. Bahkan ada 1 pun itu suaranya sangat dihargai itu. Karena keberpihakan partai pada satu calon itu menentukan kredibilitas calon tersebut kan. Iya, iya. Dan itu ada harganya. Bayangin kalau partai itu suaranya dominan. Misalkan Mayoritas gitu ya. 10. Berapa duit mereka bisa harus bayar. Dan setiap kepala itu beda-beda. Dan itu baru ke anggota DPRD-nya aja ya. Iya, itu baru mahar politik, belum biaya kampanyenya. Iya. Yang di mana Lampung Tengah itu kan dia korupsi bilangnya untuk apa? Untuk mengembalikan utang kampanye. Iya. Coba. Dan KPK sendiri sudah bilang, sudah apa ya? Sudah sudah membidik bahwa rata-rata nih kepala daerah nih modus korupsinya perizinan. Iya. Infrastruktur. Pasti itu aja. Pembangunan Itu jalan aja, ya. Pembangunan jalan. Cuman kepala daerah ini sepertinya ya cuek aja gitu. Mungkin dia berpikir, mungkin itu bupati yang dulu atau wali kota yang dulu ketangkep, saya mungkin nggak aman. Iya, apalagi Akhirnya mendekat ke partai penguasa misalkan. ya, Iya. gitu. Tapi yang di Riau, 4-4-nya kena juga itu. Iya. Nah, jadi Artinya nggak belajar dari di daerah itu pengalaman sebelumnya. pilkada daerah cuma 2 pilihannya. Satu, dia punya duit sendiri. Iya. Si partai ini mencalonkan pengusaha. Atau pengusahanya yang ada di partai itu memang duitnya banyak. 2, atau dia nggak punya duit, tapi dia ada bohirnya. Kan kita pernah dengar kan, ada hampir semua, ada kepala daerah, calon anggota DPR, yang populer, tapi nggak punya duit. Kemudian ada bohir di satu wilayah itu yang modalin. Dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Nanti kalau lo udah jadi, begini ya. Kalau udah jadi DPRD, begini ya. Gue butuh ini, butuh itu. Lo jadi kepala daerah, itu tolong tuh NJOP tanah yang di sono tuh, lo Naikin. Ini udah gue beli dengan murah, ntar lo naikin. Ntar lo keluarin kebijakan ini, keluarin kebijakan itu. Nah, bayarnya pakai itu. Itu ijon politik ya. Iya, dan itu dipahami oleh semua partai dan itu real terjadi sekarang. Tapi itu jadi budaya nggak sih, Mas Gaib? Ya udah nggak bakal Udah, bisa selesai. Lingkaran setan udah berputar aja. Iya. Nah, gitu-gitu berputar aja begitu ya. aja udah. Ada di Sabang, di Subang. Di Subang. Bupatinya kena OTT, terus diganti sama PLT, kena OTT juga.
Itu kan kita kan nggak masuk akal ya maksudnya. Kok ada ya bupatinya kena, Oke. wakilnya kena, kemudian diganti sama PLT, PLT. kena juga PLT-nya. Kita Iya, padahal nggak ada kontrak politik sama PLT-nya ya. iya, gitu. Jadi memang Uang itu membutahkan ya, kadang ya. iya memang. Atau sistemnya yang membuat Oh iya, iya. dia harus bisa kayak jadi. begitu. Bisa jadi Balas sistemnya. budi itu ya, patron clan itu ya. Nah, makanya itu sekarang yang ditakuti sama kepala daerah itu adalah kejaksaan ya. Apa namanya di daerah itu apa namanya itu? Ya jaksa di daerah ya. Iya. Gitu. Makanya Jari. makanya wajar kalau dulu banyak partai politik pengen merebut Jaksa Agung. Karena dengan merebut Jaksa Agung itu Iya. dia bisa menguasai segalanya dan sekarang siapa sih kepala daerah, anggota DPR Iya. yang diperiksa, ada ya masih salahnya. Diada-adain. Nah, kan korupsi di Indonesia kan itemnya banyak kan? Betul. Iya. Ya, item yang bukan cuma ngambil duit dari kas APBD, Iya. tapi dari memperkaya orang juga bisa jadi korupsi. Padahal dia nggak ngambil apa-apa Iya. gitu ya. Kesalahan prosedur juga bisa jadi indikasi korupsi. Iya. Kecuali kita mau mengadopsi sistem kayak di Cina tuh. Korupsi hukuman mati. Itu. Tapi apa yang mungkin Lebih itu ekstrim diterapkan di Indonesia kan sepertinya sulit. Gitu. Bakal ada perlawanan pasti. Cuma kalau nggak begitu Nggak ada ya cara susah. lain sih sebenarnya. Mau gimana? Iya. Iya. Nah, yang menarik ini kan sebenarnya di OTT yang terakhir yang ditangkap itu jaksa. Nah, ini kenapa nih? Ya ini kan Kasusnya jaksa. seperti apa sih duduk perkaranya nih? Nah kalau setahu saya di jaksa di Kalimantan Selatan itu dia melakukan pemerasan terhadap organisasi satuan perangkat daerah. Jadi mungkin satuan perangkat daerah yang berkasus sama dia diperes. Kalau kasusnya mau dipendam, mungkin ada transaksi atau harus bayar ke jaksa gitu. Kemudian si jaksa ini juga memangkas anggaran di Kejaksaan Negeri itu sendiri di Hulu Sungai Utara. Jadi dana-dana operasional atau dana-dana yang di kejaksaan itu sama dia di korup gitu. Orang yang sama tuh. Orang yang sama. Tamak banget tuh orang ya? Iya. Kejarinya maupun kasih datun sama kasih intel itu Itu di hulu sungai ya? di Hulu Sungai. Itu hulunya gimana hilirnya itu? Itu kalau yang di Lebih Kalsel lebar ya. Lebih lebar dari hilir biasanya kalau hulu. Kalau yang di Banten itu apa ada terdakwa ya yang dalam proses persidangan kemudian jaksanya ini memeras juga. Kalau misalkan nggak ngasih atau apa gitu Diperberat. akan diperberat. Itu warga negara asing kalau nggak salah yang sedang menjalani proses Itu persidangan. kayak kasus-kasus yang sering kita dengar ya. Iya. Pemerasan itu udah sering kita dengar tuh. Kalau mau tuntutannya dikurangin segini. Iya. Kalau nggak mau dikurangin ya udah kita perberat. Iya. Dan terdakwa bersama keluarganya nggak berdaya kan. Iya. Dia serba salah kan, didiemin, diperberat. Dia bayar juga belum tentu menang juga kasusnya. Kan putusannya sama hakim. Oh kalau gitu biar cakep Pak, selain jaksa, Bapak stop hakim juga. Iya kan? Iya, benar. Sekalian ya. Gimana caranya? Lewat panitera aja. Karena dia kan yang sangat menentukan segala macam. Seringkali panitera terlibat ya. Iya. Oh, ada kontaknya? Oh jangan dikontak. Nanti Bapak temuin aja di WC 2A. Nah, kenapa WC? Kenapa WC? Biasa lebih aman. Lebih aman. WC 2A lantai 3. Pintu kanan yang warna putih. Sampai detail banget. Jangan-jangan pernah Harus detail kan. Harus detail, ya. Pertemuan nggak boleh. Nggak boleh. pernah Pergerakan. investigasi kayaknya. Ada jamnya nggak? Bahkan ketika transaksi tuh ya, ini yang saya dengar nih ya. Iya. Itu udah nggak diucapkan. Udah ditulis. Oh, jadi nggak ada omongan. Nggak ada omongan. Iya, Siapa iya. tahu dia ngerekam, Direkam. sama-sama Iya, ngerekam iya, kan. Iya. Kode gitu main kode ya. Kode. Udah ambil, bakar. Oh, kayak Mission Impossible. Oh, udah. Terus naruh barangnya itu uangnya itu di tong sampah. Oh iya. Oh iya. Wow, naruh barangnya beda lagi. beda lagi. Itu ingat kayak yang kasus korupsi apa? Sinyal GPS hilang. Padahal udah Disadap tuh jangan disadap. Terlalu keras. Terlalu keras. Bahaya. Aduh, bahaya nih. Mana nih? Kan nggak ada sinyal kan? Blok Tiba-tiba M. kan? Kejaksaan dong. Iya. Apa bu? Yang
yang mantan Menpora jadi saksi. Kasus apa tuh? Mantan Menpora Aryo Dito jadi saksi. Oh, kasusnya ini apa sih kasus itu? gula bukan? Pokoknya yang ngebalikin duit tanpa Iya. yang ke kejaksaan itu. Nah, si salah satu terdakwanya ngaku dia menyerahkan uangnya di parkiran West Mall Grand Indonesia. Iya. Ya kan? Iya. Ketemu Iya, sama benar. oknum BPK kan? Gitu. Kata jaknya, itu duitnya dibawa-bawa. Iya, Pak. Berapa jumlahnya? Gitu. Berapa ratus miliar? Ya Allah, gede banget gitu. Nah, itu dia ketemunya kan di parkiran. Itu parkirannya clear tuh. Pesannya juga Grand Indonesia, West Mall, B3, berapa itu clear tuh, jelas tuh. Itu mesti dikosongin. Jadi mereka bersebelahan. Gitu. Jadi mereka bersebelahan. Langsung Iya. tuker gitu. Tuker gitu, langsung ngambil gitu. Nah, si duit korupsi juga begitu sama. Emangnya Jar of Richer bisa sekaya itu ya? Duitnya sampai dibuka ember isinya duit. Gitu kan. Dia buka Lemari gitu ya. lemari isinya duit. Dibuka tempat gula, duit juga gitu. Duit recehan tapi emas. Saking bingung mau taruh mana lagi kan? Iya. Karena kalau di bank ketahuan kan, terdetek sama PPATK atau lemari udah. Mih, taruh mana lagi nih, Mih? Gitu. Tahu tempat gula aja. Gitu. Tahu tempat gula udah semua tuh. Jadi semua yang ada tutupnya isinya udah duit semua. Iya. Sementara kita di balik bantal ya. Iya, nah. Akhirnya Tipis banget duitnya berarti. supaya nggak ketahuan, mereka pun melakukan transaksinya juga langsung kan, Iya. cash itu kan. Nah itu di tempat-tempat tertentu dan itu udah rapih bener. Udah di jalan ini nomor segini itu udah model begitu. Makanya saya nggak setuju kalau redenominasi. Iya. Semakin gampang. Makin gampang orang kan. Iya, benar. Makin tipis Makanya duitnya. orang kalau nyuap pakai duit dolar Singapura sama betul. Amerika kan ya? Amerika ya, biar nominalnya nggak terlalu gede lah. Iya. Satu tas cukup. 20 miliar duitnya rupiah kan Iya. bisa satu Alphard. Iya, gede banget ya. Gede banget. Nah itu tuh yang sering jadi mereka udah kan kalau PPATK kan bilangnya follow the money. Jadi uangnya kemana ngalir kemana. Iya. Nah kalau supaya nggak diikuti sama PPATK mereka melakukan transaksinya Manual. Manual. Dan memang cash gitu ya. Iya, Sistemnya. cash and carry. Cash and carry ya. Cash and carry. Canggih ya. Modus-modusnya makin Nggak canggih sih itu. Ya, jadi analog ya. Makin analog makin susah untuk dilacak Dilacak ya, kan. iya. Kita kan nggak tahu berapa banyak yang udah diterima oleh kepala daerah, oleh anggota DPR segala macam. Kan kita cuma bisa ngira-ngira aja. Iya. Makanya curigain kalau ada Iya. pejabat yang rumahnya banyak Buat naruh duit buat maksudnya. naruh duit. bahkan sampai sopirnya juga dilibatkan buat beli rumah, beli apa kan atas nama sopir pribadi itu. Iya, pakai nama sopir, nama Membantu. kakak, nama ibu, nama adik, pembantu, paman tuh ada. Dan itu real kejadian nyata itu ada. Sampai babysitternya punya rumah ya. Iya, dikasih apartemen, beli ini gitu. Itu real itu. Makanya developer bingung. Ini lagi resesi, tapi kok jual rumah tetap laku. Iya. Terus udah laku nggak ditempatin, ya itu duit panas itu. Duit rumah itu, cash. Iya. Nah, sekarang jadi gimana ini? Korupsi nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Itu kan baru kelihatan apa ya? Yang kita baca, yang kita lihat itu kan hanya penindakannya aja sebenarnya. Tapi itu kan udah dihilir gitu. Itu udah di ujungnya gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut mas-mas semua di sini, apa sih yang harus dilakukan supaya ini stop gitu? Ada pencegahan misalnya, apakah cukup sampai pencegahan atau mungkin ada pendidikan Jadi Saud korupsi? Situmorang tuh mantan wakil ketua KPK pernah ngomong gini, korupsi di Indonesia itu filosofinya udah seperti kita tinggal di kandang ayam. Jadi kalau orang yang punya kandang ayam yang peternakan ayam yang gede itu kan dia tinggal di situ, dia makan di situ, dia ngopi di situ, dan dia nggak merasa bahwa bau ayam itu adalah bau busuk, Iya, karena dia udah lama di situ. tinggal di situ. Jadi hal yang lumrah. Korupsi di Indonesia itu udah seperti kandang ayam.
Jadi masyarakatnya, pejabatnya itu udah nggak tahu, udah nggak bisa ngebedain lagi mana ini korupsi, mana itu suap, itu sogokan, itu apa. Jadi udah kayak biasa aja. Nah, salah satu jalan yang mesti bisa dilakukan kata dia adalah bakar kandang ayamnya. Nah, saya nggak tahu maksudnya apa. Iya, analoginya apa nih? Bakar kandang ayamnya Biar maksudnya nggak apa? bau gitu maksudnya. Iya. Analoginya apa ya? Coba kalau kita datang makan ke kandang ayam itu, kita ke bawah nggak? Bau karena kita iya. Nggak terbiasa. nggak terbiasa gitu. Nah, orang yang udah terbiasa korupsi, terbiasa melihat, jadi udah Iya. biasanya kita kalau datang ke kantor-kantor pemerintahan mau ngurus ini, ngurus itu, bikin apa, bikin segala macam ya, surat izin mengemudi apalah gitu ya, Iya, iya. itu kan Muter-muter. iya kita udah tahu kondisinya kayak apa, datang Birokrasi komplek kalau ada. langsung foto gitu kan lebih mahal juga biayanya, tapi udah biasa aja karena emang oh ya udah emang harus segini. Kita mau bikin surat fatwa waris Iya. ke RT kasih 200, ke RW kasih 200, kelurahan kasih 1 juta. Jadi kan parkir aja Iya. kasih duit, jadi Dan nggak ada yang nggak kok diduitin. ngawat? Ya udah emang begini Pak. Ya udah kita akhirnya terima kan. Akhirnya udah begitu terus. Emang udah lumrahnya begini, Pak? Ada Gitu. yang bikin fatwa waris gratisan di RT RW sama kelurahan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Udah pasti bayar. Nanti kelurahannya ngomong gini. Oh, Begini aja mau nih. bikin warisan ya? Di mana tanahnya? Oh masih girik ya? Wah panjang nih urusan. Iya, iya. Gitu. Ya, Pak Lurah bisa dibantu nggak? Ya bisa aja. Bisa, bisa. Temen kan saya punya anak buah banyak nih Iya. yang suruh Terus bantu. Pak Lurahnya bilang, ya adalah susu tante gitu. Apa itu susu tante? Iya. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Iya benar. Apalagi dapat waris ya kan? Iya. Matanya udah hijau aja, padahal warisnya belum kelihatan. Belum kelihatan gitu. Ngurusin waris, ngurusin tanah waris tuh Capek. urusan yang menderita. Saya pernah tuh ngurus, dia itu dibilang itu. Ada biaya administrasinya nggak? Ya susu tante lah, saya bingung, apa itu? Terus dia jabarin itu tadi, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Wah, ya ujung-ujungnya ya itu Bahkan tadi. ada suatu daerah, lurah sama aparatnya itu yang mintanya udah bukan minta uang fee. Oh ini ini 6.000 meter ya? Ya. Oh dibagi Kita persen. mintalah semeternya berapa gitu. Dibagi persentase. Oh, di persentase. Iya. Udah nggak lagi mau Nggak mau seikhlasnya. Seikhlasnya nggak mau. Ya udah Pak, buat Bapak 20 juta ya. Itu nggak mau mereka. Dia maunya ini laku, per meternya dia harus dapat bagian. Kalau enggak, ya nggak diurusin. Dan itu real kejadian nyata. Nah, kalau udah sampai tingkat RT-nya udah Begitu. ikut begitu, terus kita berharap apa? Orang paling ya kita tetap harus optimis. Ya gimana caranya? Iya. Ya berarti artinya yang sekarang ditindak mungkin di bagian atas aja ya. Tapi bawahnya udah jadi budaya yang mengakar sebenarnya, yang kita juga sehari-hari ngalamin sebagai warga negara gitu. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Ya sebenarnya kan juga ada Presiden Prabowo sudah menginstruksikan kepala daerah, pejabat di bawahnya menteri atau ini supaya integritas anti korupsi gitu ditegakkan, tapi masih banyak saja kepala daerah terus jaksa atau pejabat di bawahnya yang tertangkap OTT KPK ini kan harus dipertanyakan gitu nih sejauh mana instruksi itu dijalankan oleh anak buahnya gitu. Korupsi itu kalau kata orang sama kayak orang mau nikah, nggak usah diomongin, tapi langsung tindakan. Kalau ingin kasih contoh, pemimpin tertingginya harus berani menangkap orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang dekat dengan dia yang melakukan korupsi, nah itu baru. Ya, memang Itu baru akan diikutin oleh yang lain. penegakan hukum sih leading sektor ya. Iya. Ya kan? Bahkan kan Prabowo sendiri sudah menaikkan gaji kan hakim sampai 280%. Iya belum. Belum tapi Realisasinya belum Belum, sih. belum. Nah, itu baru hakim. Nah, ini jaksa belum. Makanya jaksa. Yang baru kata jaksa yang baru naikin hakim. Jaksa kok belum? Ya ada tuh di Belum ada kenaikan jaksa. Kementerian Keuangan, bea cukai, iya. Kementerian Keuangan itu bea cukai, pajak dan lain-lain itu, tukinnya paling tertinggi Di di sini. dunia kali ya. Tapi masih tetap Tukin tertinggi di Iya, dunia, iya, iya. gaji naik, Iya. segala macam. Pak Bu Sri Mulyani bilang ya kami menaikkan gaji karyawan Kementerian Keuangan paling tinggi kan dari semua kementerian untuk meningkatkan integritas. Tapi
faktanya Nggak nggak ada juga. perubahan. Jadi nggak ikut serta, Nggak paralel ya? ya mungkin perlu, cuman yang namanya orang udah kebiasaan ya, Iya. Iya. udah kebiasaan, ya. Udah jadi gaya hidup. Nah, itu gaya hidup itu, tau nggak? Ternyata menurut siapa ya, data dari PPATK, data apa ya? Banyak orang korupsi itu karena perempuan. Ada datanya. Karena ani-ani maksudnya. Aneh-aneh mau. Banyak loh. Iya kan? Ada kan? Yang Ada. direktur BUMN itu siapa? So, ya. Yang ketahuan aneh-anehnya, duitnya dipakai buat, oh itu Kamsostek. pensiun, dana pensiun. Taspen. Taspen. Dia kan jelas kan, clear. Iya. Dia Iya. duitnya dipakai buat biayain Ani-ani. aneh-anehnya. Gitu. Tapi udah nggak musim aneh-aneh. Apa dong? Iya kan? Iya, betul. Iya udah rata-rata tuh katanya buat perempuan gitu. Iya. Nggak buat, ya mungkin buat keluarganya ya juga, tapi dia orang duit banyak itu buat apa sih, karena kita Iya, bingung iya. ya. Duit Kayaknya udah cukup itu. ya. Makan juga Flexing, sehari flexing. Kita 3 bingung. kali. Ada Iya. orang kaya, dia pengusaha, jadi menteri, duit udah banyak, terus korupsi. Kurang bersyukur berarti Bang. Iya, juga. Iya. Iya, bener. Siapa yang dulu mensosnya PDIP? Ari Batubara ya? Iya. Juliari. Juliari. Dia sebelum masuk partai kan udah kaya raya. Iya. Tapi kena juga tuh. Ya bisa macam-macam sih penyebabnya, cuma ya intinya Banyak godaan kali Mas Gaib. Kalau udah di posisi itu kan pengen suatu hal yang lebih gitu. Tadinya punya mobil udah mewah, pengen punya jet gitu kali. mungkin. Mungkin. Memang ya. Punya helikopter. Ada gitu teman kali. saya dia cerita, kalau kita udah biasa hidup mewah, Iya. pagi udah pakai mobil, dimanasin supir, datang udah rapi tinggal duduk. Kalau kita kan ngelap-ngelap dulu, Iya. mending ngelap mobil, ngelap knalpot motor kan, Iya. Iya, terus betul. jalan, terus Ngecek busi. ada Iya. kafe, ntar gue mau ke kafe dulu, Ngopi nih. pakai tumbler yang mahal tuh, mereknya Stanley, Iya. yang jutaan tuh, beli ngopi, WA, koordinasi, ke kantor juga udah mewah, pulang gym dulu, nge-gym, ya kan banyak orang kan gaul, habis nge-gym, Sosialita gitu ya, habis nge-gym ngumpul lagi di kafe, tiap hari begitu, duit ngalir. Nah, terus suatu saat kebutuhannya makin meningkat kan, mainnya udah bukan lagi di kafe yang murah, udah kafe Yang mahal. mahal. Kalau Cipto kan masih di Ini. Warkop. warkop kan. Warkop Indomie. Oh, nggak di Indomie. Ini kafe yang ngopi aja udah 150.000 harganya. Iya. Nah, lama-lama kebutuhan itu makin Naik. meningkat. Iya. Nah, begitu ada krisis, dia nggak bisa nurunin standar hidupnya tuh. Dia harus tetap berada di situ terus. Gimana pun caranya. Bagaimana caranya? Belum pedal, Bisa. iya kan? Iya, iya. Pedal aja harga ininya udah berapa juta tuh. Iya. Dan nggak mungkin 2 dong, juta, 3 juta. nggak mungkin dong pedalnya yang murah. Betul. Berarti kalau udah beli pedal, berarti kan mesti beli Outfit yang Tempatnya. lainnya. Iya, tempatnya. beli outfitnya, beli sepatunya. Iya. Kan nggak mungkin main pedal pakai sepatu Warrior kan? Iya, sepatu capung. Sepatu capung, kan nggak mungkin. Masih ada itu capung. Iya, berarti kan harus pakai sepatu pedal, Iya. harganya 3-4 juta. Nah, itu kehidupan yang udah jadi bagian yang akhirnya supaya standarnya nggak turun, belum lagi kebutuhan rumah, anaknya Iya. begini, akhirnya dia korupsi. Nah itu yang terjadi. Tapi banyak juga yang kayak misalnya dia pergi ke tanah suci gitu. Itu kayak udah biasa aja gitu Mas Gaib. Itu yang membuat ya, malaikat tuh paling bingung sama orang Indonesia. Kalau dulu ya di zaman Rasulullah itu jelas. Iya, jelas ya. Ini kafir, ini bukan. Iya. Kalau dia benci sama Rasulullah, udah benci banget udah. Dia cuma begitu pilihannya. Kalau dia enggak, Kalau sekarang dia korupsi, Iya. Tapi rajin main ibadahnya. perempuan juga, Iya. tapi
tumbang masjid. Kan jadi bingung kan, ini orang apa sih sebenarnya? Timbangannya. Udah habis korupsi banyak, tiba-tiba ke tanah suci. Iya, umroh. Iya, kan? ke tanah suci Iya, banyak itu. bersama istri tercintanya di tanah suci. Ini malaikat tuh bingung gitu. Tidak ada yang paling bingung kalau ditanya sama malaikat. Bro, lu paling bingung sama negara mana? Orang mana? Gue bingung sama orang Indonesia. Orang Indonesia bener. Bingung dia. Gitu. Iya. Jangan-jangan nanti kita di akhirat kita disogok juga. Lanjut ya. Luar biasa emang orang Indonesia itu. Iya. Nah ini terakhir nih, mungkin ada yang mau disampaikan nggak kira-kira nih Mas Cipto, Mas Joni, Mas Gaib? Lu Jon, Iya apa? Iya, apa nih kira-kira? Ya apa ya kalau dari lu udah dibayar nggak mau ngomong, Iya. udah nggak ada kopi kalau lagi. dari apa Iya, ya? tumben ya nggak ada kopi ya. Kemarin ada padahal. Ya, kalau dari diskusi barusan sih kayaknya tahun 2026 juga agak sulit ini korupsi diberantas. Karena 2025 juga ya masih banyak, masih marak. Jadi diperlukan 2026 ini apa ya? Selain integritas ya mungkin dari presidennya, pejabatnya, masyarakatnya harus diberi edukasi lebih atau supaya ini loh, jangan korupsi lah. Dan pokoknya intinya gitu dah. Karena korupsi Susah kan juga edukasi kayaknya. Emang udah masyarakat mendarah yang daging ya. dirugikan gitu. Masyarakat rugi, keluarga rugi. Ya harus diketuk hatinya kali ya. Mungkin ya Mas Jan. Kalau Mas Cipto gimana Mas Cipto? Ya kalau kata salah satu menteri pernah bilang ya, sampai 2 hari lagi mau kiamat namanya mafia, artinya nggak bakal bisa dihilangin. Gitu. Itu 2 hari lagi mau kiamat. Jadi ya kayaknya sulit memang memberantas korupsi di bumi Indonesia ini ya. Selama sistemnya masih seperti ini. Terutama parpol ya, itu kan buat kepala daerah itu kendaraan politik yang sangat dibutuhkan banget gitu. Ya sebab kenaikan gaji dan sebagainya juga sulit gitu. Jadi ya perlu ketegasan juga dari pemimpinnya kan. Kalau kata Presiden Prabowo kan busuknya satu ini dari kepala kan gitu. Jadi pimpinannya ini yang harus memberikan teladan juga lah. Pimpinannya siapa nggak jelas dia ngomongnya. Iya. Pimpinan masing-masing institusi itu gitu. Oh iya gitu. Gue udah ngomongin dari tadi. Iya. Sebab kan kepala daerah sendiri tuh bilang jangan korupsi kan. Yang Iya. bupati itu kan bilang jangan korupsi begini. Terus Tapi dia banyak- juga yang korupsi tapi dia akhirnya. pelakunya. Oh gitu maksudnya. Oh gitu ya dia. Artinya kan maling teriak maling juga kan. Gimana Mas Gaib? Perlu tobat nasuha nggak nih? Buat para koruptor. Saya sih 2026 ini udahlah begini aja. Ekonomi aja perbaiki yang benar. Pendapatan per kapita rakyatnya juga naik. Lapangan kerjanya juga Tambah ya. nambah, meningkat. Terus presidennya kasih contoh. Udah itu aja. Kalau kita berharap optimis, korupsi akan kagak bakal. Selama undang-undang KPK-nya masih kayak begini. DPR Masih juga belum berubah. Iya. Belum diapa-apain gitu. Yang saya sedih itu adalah ketika KPK awal kali berdiri itu kan dipuji sama hampir semua negara tuh. Iya betul. Bahkan ada beberapa negara itu yang mencontoh Indonesia untuk membuat KPK di negaranya. Dan itu mereka maju dan berkembang ketika mencontoh Indonesia. Kita malah kebalikannya. Orang nyontoh, kita malah balik ke undang-undangnya direvisi dan kita kembali ke semula. Sama kayak apalagi sistem pemilihannya kan lewat DPR. ya iya, udah kan? transaksional mulai udah. tersandra tuh di situ. Udah masing-masing anggota tuh bisa jadi, apalagi di DPR tuh versinya sekarang kolektif. Jadi bukan suara terbanyak, bukan. Jadi kadang tuh masing-masing fraksi tuh udah punya deal-deal tertentu. Nah, semua yang lewat DPR, nah itu memang agak berat ya, namanya politik ya. Riskan ya. Iya. Ya seperti Cina lah harusnya. Tetap nih, Hukuman nih. mati. Tetap. Ya, kita sama Cina perlu duitnya doang, tenaga kerjanya. Tapi sistemnya nggak kita adopsi ya. Adopsi ya, harusnya Harusnya diadopsi ya. mau sekalian, mau Cina sekalian, mau Amerika sekalian. Ya mungkin nggak sampai ngebakar kandang ayamnya, bunuh-bunuhin aja ayamnya kan gitu ya. Gitu aja. Itu lama-lama lapas over Sinyal capacity sih GPS dah. hilang. Berapa kali nih?
ngomongin ayam bunyi kan. Kayaknya harus segera diakhiri. Ngeri. Padahal Ini harus tutupnya ini. Padahal nih data udah saya matiin, semua udah matiin. Jangan-jangan di remote di sana nih. Iya tuh kan. Ngeri. Tapi saya ngeri. kebetulan transaksi keuangan itu nggak lewat sini saya. Oh gitu. Gitu. Aman berarti ya? Iya. Nggak kena scam. Kena tra- sadap aja. transfer duit yang miliaran ya, itu nggak lewat sini. Buset tuh. dah. Nggak lewat sini, lewat handphone orang. Nggak lewat handphone saya, handphone orang. Ya oke Sobat Sindo. Ini intinya apa nih diskusi kita nih? Ini udah bunyi masalahnya. Inti diskusi kita apa ini? Intinya nih. Intinya apa nih? Bisa dikonklusiin nggak kira-kira Mas Gaib? Ya nggak ada sih, Iya kan? nggak ada. Ini masih berjalan soalnya. Lingkaran setan. Ya kita harap mudah-mudahan 2025 penegakan hukumnya lebih tajam lagi, ya kan? Tidak hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu, tapi tajam dua-duanya, ya kan? Pemberantasan korupsi juga dilakukan di semua lini. Pejabat-pejabat sudah makin sadar diri gitu ya. Apalagi kemarin juga ada banyak kejadian-kejadian bencana segala macam, ya tolonglah. Kalau saya sih usul gini, misalkan KPK, kita fokus dulu yuk pemberantasan korupsi di sektor mana nih? Ya. Sektor pertanahan, oke, sektor pertanahan. Jadi Babat dulu ya. yang lainnya tetap dikerjain, cuman nggak terlampau priority, tapi yang tanah nih, karena tanah sangat penting untuk publik kan. Ya. Jadi sertifikat tanah, pembuatan segala macam itu fokus tuh. Habisin tuh semua RT, RW yang jadi oknum, lurah semua tuh dihabisin. Fokus dulu ke situ. Jadi begitu itu contoh jadi miniatur, jadi contoh tuh. Nah, problemnya kalau pemberantasan korupsinya itu ada kepentingan-kepentingan, titipan-titipan. Biasanya nanti menjelang Tebang pilih 2029 nih, itu banyak tuh tiba-tiba tuh. Ada aja tuh kasus. Biasanya, cuman ya kita nggak tahu. Kita masih berharap sama KPK ya, dan kejaksaan. Betul. Dan mudah-mudahan juga tidak hanya tebang pilih akhirnya gitu, ya kan? Yang yang nggak ada diada-adain gitu kan, padahal yang ada didiemin gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Oke, kita ketemu lagi di Sindoskop selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.